Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Ika Mardi Utami, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang religius, peduli lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yang saya fokuskan pada peningkatan kepedulian murid terhadap lingkungan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan. Tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, melakukan diagnosa awal dan observasi. Yang kedua, mengajak kepala sekolah dan rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya peningkatan kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang ketiga, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, sekolah mana yang sudah menciptakan lingkungan yang bersih dan asri? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Nah, yang ketiga, situasi apa saja yang selama ini mendukung usaha sekolah dalam meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Yang keempat, kemampuan apa yang saya miliki untuk membantu meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu mencari profil sekolah yang sudah menunjukkan sekolah yang peduli lingkungan. Melaksanakan wawancara untuk mengumpulkan pendapat terhadap kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat diterapkan jika kepedulian siswa terhadap lingkungan meningkat? Yang kedua, apa hal-hal baru yang dilakukan murid jika kepedulian terhadap lingkungan sekolah mencapai target? Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang penting dilakukan agar kepedulian murid terhadap lingkungan tetap bertahan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, mendokumentasikan respon murid melalui foto kegiatan tentang kepedulian siswa terhadap lingkungan. Yang kedua, membuat daftar pembiasaan baru untuk mewujudkan kepedulian lingkungan. Yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, langkah awal apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungan? Yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Yang ketiga, inovasi apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan peningkatan kepedulian murid terhadap lingkungan?
Yang keempat yaitu bagaimana cara memantau perkembangan kepedulian murid terhadap lingkungan. Tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan siswa terkait hal-hal apa yang dapat dilakukan tentang kepedulian lingkungan. Yang kedua, memulai dengan memberi teladan atau mulai dari guru. Yang ketiga, membuat capaian realistis setiap minggunya. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan warga sekolah tentang sikap dan resiko yang harus diambil jika tidak sesuai dengan harapan. Yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah 1. Siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? 2. Bagaimana cara menentukan keberhasilan atau kemajuan dalam mewujudkan kepedulian murid terhadap lingkungan? 3. Bagaimana jika dalam pelaksanaan terdapat hambatan untuk mewujudkan murid yang peduli terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Menyusun kelompok kerja kegiatan kepedulian lingkungan. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan. Dan yang ketiga yaitu membuat daftar capaian kegiatan peduli lingkungan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.